Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 paralel B untuk tugas alat industri kimia pada tugas besar. Kami akan memaparkan mengenai proses alat industri kimia pada produk susu bubuk coklat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lutfatin Faida, NPM 21103. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Said Ahmad Fadila, NPM 21060. Perkenalkan, saya Aisyah dengan NPM 21072. Perkenalkan, saya Muhammad Atallah, NPM 21079. Perkenalkan, nama saya Rivaldi, NPM 21097. Perkenalkan, nama saya Abhimanyu Liswoyo, NPM 21009. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati, NPM 21104. Selanjutnya yaitu ada penjelasan mengenai penjelasan dari industri susu bubuk coklat, kemudian proses dari bubuk coklat, bubuk susu, dan untuk alat pengangkut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu apa sih industri susu bubuk coklat itu? Jadi pada industri susu bubuk coklat ini terdapat dalam susu bubuk industri coklat kami itu terdapat dua bahan dasar utama. Yang pertama itu biji coklat, lalu yang selanjutnya ada susu sapi murni. Nah, biji coklat yang digunakan adalah biji coklat yang berasal dari petani lokal, yang mana memiliki ukuran sekitar 2-3 cm dan juga bersifat padat dan tekstur agak sedikit keras. Sedangkan untuk susu sapinya, itu kami menggunakan susu sapi yang berasal dari peternak sapi lokal, yang mana masih bersifat murni dan juga cair. Nah, untuk selanjutnya ada diagram proses. Yang pertama ini, dalam susu bubuk coklat itu nanti bijinya akan dikupas, kemudian akan masuk ke alat pengecil 1, lalu dipres, kemudian masuk ke alat pengecil 2, kemudian jadi bubuk coklat. Nah, sedangkan untuk susu sapinya itu nanti akan disterilisasi, kemudian akan dicampur dengan bubuk coklat, kemudian akan dievaporasi, kemudian akan dikeringkan dengan spray dryer, lalu cleaning, yang kasar akan kembali ke mixer, dan yang halus akan masak, dan akhirnya akan menjadi produk. Nah, untuk proses dari bubuk coklat itu yang pertama pengupasan kulit biji coklat, yang mana biji coklat akan langsung diumpankan ke dalam vibrating conveyor dan menghasilkan biji coklat dan juga biji coklat. Nah, dan juga kulit coklat. Nah, kulit coklat ini nantinya bisa digunakan sebagai pupuk untuk tumbuhan. Kemudian yang selanjutnya ada penggilingan biji coklat, yang dimana biji coklat yang bebas dari kulit akan diumpankan ke dalam zipper conveyor untuk digiling menggunakan roll crusher menjadi pasta coklat. Kemudian di pasta coklatnya itu kan mengandung lemaknya banyak. Nah, itu harus kita ekstrak biar nanti bisa menjadi bubuk dan juga rendah lemak. Itu nanti lemak coklat yang terlalu banyak akan diekstrak, kemudian nanti diubah menjadi bubuk. Nah, setelah diekstrak kan hasilnya kan ada minyak coklat sama bubuknya. Nah, minyak coklatnya ini dapat digunakan untuk industri coklat batangan. Kemudian setelah itu kita haluskan bubuknya menggunakan hammer mill. Kemudian nanti akan siap dipasarkan. Kemudian untuk proses dari bubuk susu, yang pertama kita pasteurisasi susu sapinya dulu. Susu sapinya akan diumpan ke dalam mesin pasteurisasi menggunakan pompa untuk membunuh kuman atau mikroorganisme dalam susu. Setelah itu akan dievaporasi, susu diumpan ke dalam evaporator paling masih menggunakan pompa. Setelah dievaporasi akan terbentuk uap air yang dapat digunakan untuk dikondensasi menjadi air. Nah, kemudian setelah itu susu akan dikeringkan di dalam spray dryer menggunakan pompa, dan juga setelah itu di terakhir bubuk susu akan disaring dan yang kasar akan dimasukkan ke dalam mixer kembali,
dan yang halus akan menjadi produknya. Kemudian untuk proses susu bubuk coklat, bubuk susu sama coklatnya itu dicampur menggunakan screw conveyor. Kemudian nanti setelah itu akan dikemas dan siap dijual ke pasaran. Untuk selanjutnya mungkin dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya izin masuk. Untuk tahap yang ada pada awal bubuk coklat itu melalui vibrating conveyor. Bisa di next. Nah, jadi sebenarnya pada vibrating conveyor sendiri itu memiliki prinsip kerja. Ada 3 mekanisme penggerak utama yang digunakan dalam conveyor getar pegas. Nah, itu ada pemberat yang berputar dan elektromagnet. Conveyor pegas sendiri itu apa yang divisualisasikan pada gambar di samping ini, di mana mekanisme 4 batang diputar oleh motor memberikan gaya elastis yang menyebabkan gerakan sinusoidal memisahkan biji coklat dengan kontaminan-kontaminan lainnya atau kulit biji coklat tersebut yang sudah lepas. Kemudian ada fungsi dan alasan dari vibrating conveyor ini sendiri. Fungsi dari vibrating conveyor sendiri ini adalah mengantarkan umpan biji coklat ke tahap berikutnya dengan menggunakan prinsip getaran sebagai metode untuk memindahkan biji-biji coklat tersebut. Kemudian alasan mengapa digunakannya vibrating conveyor ini itu untuk dengan alat yang sama, dia tuh dapat memindahkan umpan dari proses ke proses selanjutnya, juga dapat melakukan screening saat proses transport berlangsung sehingga menjadi pilihan yang efektif untuk digunakan. Bisa di next. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam vibrating conveyor. Contohnya adalah frekuensi getaran, besarnya umpan, dan posisi vertikal dan horizontal alat. Frekuensi getaran tertentu itu berkorelasi dengan besarnya umpan. Tentunya dengan umpan yang besar atau umpan dengan kuantitas yang banyak memerlukan frekuensi getaran yang sesuai juga agar dapat terpisah dan terantar ke proses selanjutnya. Posisi vertikal dan horizontal alat itu juga berpengaruh, terutama apabila vibrating conveyor ini itu kurang bisa digunakan untuk mengantarkan umpan ke arah yang vertikal menanjak. Oke, bisa di next. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari vibrating conveyor ini sendiri. Kelebihannya itu adalah vibrating conveyor dapat digunakan untuk mentransport umpan dari satu titik ke titik lain sekaligus melakukan screening dengan getaran yang dilakukan. Kelebihan ini adalah salah satu fakta mengapa ini dijadikan alasan kami memilih vibrating conveyor. Kemudian kekurangannya itu adalah dalam proses pemindahan secara vertikal ke arah atas, vibrating conveyor kurang cocok untuk digunakan seperti faktor yang mempengaruhi yang tadi sudah disebutkan. Untuk berikutnya mungkin bisa dialihkan ke teman saya. Ya baik. Selanjutnya ada alat pengecil bahan yaitu berupa hammer mill. Nah, prinsip kerja dari hammer mill adalah bahan yang dimasukkan akan dihancurkan oleh hammer melalui celah antar hammer dan mendarat pada saringan. Bahan dengan ukuran yang lebih kecil dari lubang saringan akan keluar sebagai produk, dan bahan yang lebih besar akan terbawa lagi oleh hammer sehingga terjadi lagi proses penumpukan lebih lanjut. Nah, untuk fungsi dan alasannya mengapa kami menggunakan hammer mill. Yang pertama, fungsi dari hammer mill sendiri itu untuk menghaluskan ampas coklat setelah proses pressing dan juga alat press. Nah, kemudian alasannya kami memilih hammer mill adalah karena ampas coklat bersifat cukup keras dan memiliki permukaan yang licin jika dimasukkan ke dalam roll crusher. Oke, untuk selanjutnya ada faktor-faktor. Faktor-faktor yang pertama ada ketahanan batuan, di mana ini mempengaruhi kerapasan dan juga kerapuhan dari dinding materialnya. Kemudian untuk ukuran
material umpan. Apabila ukuran pill terlalu besar, maka material akan sulit dipecahkan oleh palu. Kemudian ada kekerasan material. Jika material terlalu keras, maka akan menyebabkan sulit bagi hammer untuk beroperasi dengan baik. Lalu yang keempat ada kelembapan material. Material menyebabkan proses pengolahan agak sulit. Lalu yang kelima itu jarak terhadap screen. Jadi jika palu terlalu dekat dengan screen akan menyebabkan sulitnya palu memukul dan menggerakkan bibit atau material. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan sendiri dari hammer mill, yang pertama, untuk kelebihannya konstruksinya sederhana, tidak mudah rusak, biaya operasi dan pemeliharaan lebih murah. Sedangkan untuk kekurangannya, biasanya tidak dapat menghasilkan gilingan yang seragam dan biaya pemasangan mula-mula yang lebih tinggi. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu alat pres. Nah, alat pres di sini menggunakan alat pres hidrolik. Next. Nah, untuk prinsip kerja dari alat pres hidrolik yaitu didasarkan pada teori Pascal yang menyatakan bahwa ketika tekanan diterapkan pada cairan dalam sistem tertutup, tekanan di seluruh sistem selalu tetap atau konstan. Dengan kata lain, mesin pres hidrolik adalah mesin yang memanfaatkan tekanan yang diberikan pada cairan untuk menekan, mengepres, dan membentuk sesuatu. Next. Nah, untuk fungsi dari alat pres hidrolik sendiri yaitu dapat digunakan untuk berbagai jenis biji-bijian. Mesin pres hidrolik ini memiliki komponen utama yaitu dongkrak hidrolik yang digunakan untuk memberikan tekanan pada bahan sehingga dapat dihasilkan minyak yang berasal dari biji-bijian tersebut. Untuk alasannya yaitu alat ini digunakan karena pemindahan gayanya besar meskipun dengan komponen yang kecil. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor. Nama ini tonase atau daya ini berhubungan dengan kapasitas energi. Nah, semakin besar kapasitas daya dan kapasitas pengaruhi atau memberikan biaya operasional yang besar. Selanjutnya ada ukuran mesin pres ini berpengaruh terhadap kapasitas bahan yang dimasukkan dan untuk faktor selanjutnya yaitu kecepatan. Nah, semakin cepat alat pres itu menekan suatu bahan maka semakin banyak minyak yang dikeluarkan. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama, pemindahan gayanya besar. Yang kedua, tekanan, gaya, momen, serta kecepatan dapat di-setel tanpa tahapan. Yang ketiga yaitu umur peralatan hidrolik relatif panjang. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, harga komponen atau alat hidrolik relatif mahal. Yang kedua, tekanan fluida hidrolik cukup tinggi. Next. Selanjutnya, alat pengecil bahan dua di sini menggunakan dismill. Next. Untuk prinsip kerja dari alat pengecil dismill yaitu dengan memanfaatkan gaya gesek antara dinding dalam mesin dengan permukaan luar bahan, gaya gesekan tersebut kemudian akan menggerus bahan sedikit demi sedikit sehingga ukurannya terus mengecil. Mesin penepung dismill ini bekerja dengan cara menggabungkan fungsi tempaan dan fungsi giling. Next. Untuk fungsi dan alasan pemilihan mesin dismill yaitu untuk fungsinya, fungsi utama untuk mencacah dan menghancurkan biji-bijian menjadi ukuran yang lebih kecil dengan tekanan gesekan antara dua piringan, yang satu berputar dan yang lainnya tetap. Untuk alasan pemilihan mesin dismill ini karena cenderung lebih efektif digunakan untuk menghancurkan bahan materi yang kering, contohnya biji-bijian. Next. Untuk selanjutnya ada faktor-faktor
Yang pertama ini kandungan air dalam bahan yang akan dihancurkan. Nah, mesin dismill di sini itu menggunakan bahan memiliki kandungan air yang rendah. Terus yang kedua, jenis bahan ini biasanya menggunakan biji-bijian, contohnya jagung, terus ada biji kakao, terus ada beras. Terus selanjutnya ada kekerasan bahan. Jadi semakin keras bahan yang akan digiling atau dihancurkan, maka daya yang dihasilkan akan semakin besar. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama mampu menggiling bahan kering, giling beragam jenis biji-bijian. Yang ketiga, mesin handal, hemat biaya dan canggih. Dan yang terakhir yaitu memiliki kapasitas hingga 130 kg per jam. Untuk kekurangannya sendiri yaitu bahan yang hendak dihancurkan harus dalam keadaan benar-benar keras. Dalam menggiling bahan baku harus dimasukkan sedikit demi sedikit. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pada proses bubuk susu, yang pertama itu ada proses pasteurisasi. Next. Untuk prinsip kerja dari pasteurisasi itu adalah panas, membunuh sebagian besar patogen dan menonaktifkan beberapa protein, termasuk enzim yang bertanggung jawab atas pembusukan makanan. Pasteurisasi itu secara umum dilakukan dalam suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik. Alatnya bisa dilihat pada slide tersebut. Untuk fungsi dari alat pasteurisasi adalah untuk membunuh kuman atau mikroorganisme yang terkandung dalam susu sapi murni sebelum lanjut ke proses selanjutnya. Alasan kenapa digunakan alat pasteurisasi yaitu karena susu sapi murni masih mengandung mikroorganisme yang dapat mempengaruhi kualitas susu bubuk. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Baik, selanjutnya ada pompa dengan jenis pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal ini memiliki prinsip kerja dengan mengalirkan fluida sehingga fluida mampu melewati bahan dan menaikkan tekanan dengan cara mengonversikan energi mekanik dari motor penggerak menjadi tekanan, sehingga menghasilkan bagian dengan tekanan rendah pada sisi hisap pompa. Sementara itu, pada sisi keluaran pompa memiliki tekanan yang lebih tinggi. Rendahnya tekanan hisap membuat fluida mengalir masuk secara aksial melalui sisi hisap. Next. Oke, fungsi dan alasan pemilihan pompa sentrifugal yaitu digunakan untuk memindahkan susu dengan gaya sentrifugal yang membuat aliran susu keluar dari impeller akan melalui sebuah bidang tegak lurus poros pompa. Lalu alasannya, karena jenis pompa ini dibanding jenis pompa lain, memiliki tingkat fleksibilitas dan kehandalan yang lebih tinggi. Next. Oke, faktor-faktor dari pompa sentrifugal, yang pertama ada variasi dan jumlah impeller. Nah, variasi dan jumlah impeller ini digunakan menurut jenis fluida yang akan dipindahkan, di mana jika viskositas fluidanya besar, maka dibutuhkan jumlah sudu pada impeller yang lebih banyak, sehingga kapasitas alirnya lebih tinggi. Lalu, karakteristik fluida. Ketika fluida itu memiliki viskositas yang lebih besar, maka membutuhkan energi lebih besar untuk menggerakkan impeller, dan tekanan yang diberikan juga semakin besar. Selanjutnya ada kecepatan motor penggerak. Kecepatan motor ini meningkatkan efisiensi pompa, di mana semakin cepat motor bergerak, maka pompa dapat mengalirkan fluida dan efisiensinya bertambah. Yang selanjutnya adalah terbentuknya kavitasi. Next. Oke, kelebihan dan kekurangan dari pompa sentrifugal antara lain untuk kelebihannya sendiri, kapasitasnya itu bisa lebih besar dengan aliran yang kontinu. Nah, untuk kapasitas yang sama dengan pompa jenis lain, ukurannya ini lebih kecil dengan bobot lebih ringan, sehingga dia ini sering dipakai pada ruangan yang lebih kecil. Lalu, konstruksi lebih sederhana, sehingga pompa sentrifugal ini mudah dilakukan perawatan.
Untuk kekurangannya sendiri, pompa sentrifugal kurang cocok digunakan pada cairan yang kental dan kotor. Lalu, heat pompa terbatas sesuai dengan desain pompa. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah mixer. Next. Prinsip kerja dari mixer adalah pengaduk dayung yang memiliki banyak daun pengaduk dan berukuran lebih pendek digunakan pada kecepatan tinggi. Untuk cairan dengan rentang kekentalan yang sangat luas, diameter dari sebuah turbin biasanya antara 30-50% dari diameter tangki. Turbin biasanya memiliki 4 atau 6 daun pengaduk. Turbin dengan daun yang datar memberikan aliran yang radial. Jenis ini juga berguna untuk dispersi gas yang baik gas akan dihancurkan dan akan menuju ke bagian pengaduk lalu terpotong menjadi gelembung gas. Next. Adapun fungsi adalah untuk mencampur vitamin dan mineral dengan susu. Lalu ada alasan. Alasan digunakan alat ini karena alat ini dapat beroperasi dengan kecepatan tinggi. Next. Ada faktor-faktor. Yang pertama, pemilihan jenis pengaduk. Viskositas dari cairan adalah salah satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis pengaduk. Lalu ada jumlah pengaduk. Penambahan jumlah pengaduk yang digunakan pada dasarnya untuk tetap menjaga efektivitas pengadukan pada kondisi yang berubah. Ketinggian fluida yang lebih besar dari diameter tangki disertai dengan viskositas fluida yang lebih besar dan diameter pengaduk yang lebih kecil dari dimensi yang biasa digunakan. Next. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, tidak mudah mengalami kerusakan dan tidak membutuhkan perawatan khusus. Yang kedua, dapat digunakan untuk arah aliran aksial dan radial. Yang ketiga, dapat digunakan dalam beberapa tingkatan kekentalan material yang berbeda. Lalu ada kekurangan. Turbin memiliki laju pemompaan yang lebih sedikit. Next. Lalu ada evaporator. Next. Prinsip kerja jenis ini digunakan untuk larutannya kadar panas. Paling film evaporator menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan fluida yang masuk melalui pipa. Fluida yang mengalir membentuk film tipis yang masuk pada bagian atas kolom dan melewati Lalu ada fungsi dan alasan. Fungsinya adalah untuk menguapkan kadar air dalam susu diabetes. Lalu ada alasan. Pada proses penguapan bahan lebih mudah dikarenakan luas permukaan lebih besar dan karok yang dibutuhkan lebih sedikit karena proses penguapan di bawah titik didih. Next. Yang selanjutnya faktor-faktor. Yang pertama, pembentukan skala. Ini adalah fenomena umum pengendapan padatan pada permukaan penukar panas. Jika pembentukan kerak dimulai, laju perpindahan panas menurun dan pembersihan menjadi lebih sulit. Yang kedua, bahan konstruksi. Baja dan karet adalah logam yang paling umum digunakan evaporator di industri susu dan makanan. Lalu ada panas spesifik. Ini berubah dengan konsentrasi larutan. Diperlukan lebih banyak panas dipasok pada nilai panas spesifik yang tinggi. Next. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan.
aliran berjalan baik karena adanya gaya gravitasi. Lalu yang kedua, luas permukaan pemanasan jauh lebih besar dibandingkan dengan volume cairan dalam evaporator. Yang ketiga, waktu tinggal yang kecil memungkinkan perusakan bahan. Lalu kekurangan, konveksi alamiah tidak berjalan dengan baik. Tidak cocok digunakan untuk bahan yang sensitif terhadap panas. Yang ketiga, kurang fleksibel terhadap perubahan kapasitas operasi. Oleh rekan saya. Selanjutnya ada spray dryer. Untuk prinsip kerja dari spray dryer ini adalah memperluas permukaan cairan yang akan dikeringkan dengan cara pembentukan droplet yang selanjutnya dikontakkan dengan udara pengering yang panas. Udara panas akan memberikan energi untuk proses penguapan dan menyerap uap air yang keluar dari bahan. Spray dryer menyemprotkan cairan melalui atomizer. Cairan tersebut akan dilewatkan ke dalam aliran gas panas dalam sebuah tabung. Akibatnya, air dalam tetesan bisa menguap dengan cepat dan yang tertinggal hanyalah serbuk atau bubuk yang kering. Selanjutnya adalah memisahkan serbuk dari udara yang mengangkutnya. Pemisahan ini dilakukan oleh separator atau kolektor serbuk. Untuk fungsinya, mengeringkan suatu larutan. Campuran atau produk cair lainnya menjadi bubuk pada kadar air mendekati kesetimbangan dengan kondisi udara pada tempat produk luar. Untuk alasan kenapa memilih alat spray dryer, karena karakteristik bahan yang dapat diseluri dan larutan. Sementara produk akhir yang dihasilkan dapat berupa bubuk granula maupun aglomerasi. Untuk faktor-faktornya yang pertama, suhu pengeringan. Udara pengeringan bersuhu tinggi lebih cepat mengambil uap dari bahan, sehingga proses pengeringan lebih cepat. Sehingga semakin tinggi suhu pengeringan yang digunakan akan meningkatkan laju pengeringan. Yang kedua ada total padatan. Kecepatan penguapan juga akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya total padatan dan suhu awal bahan. Yang terakhir ada kecepatan penguapan berpengaruh terhadap keadaan suhu produk akhir, di mana bila kecepatan penguapan semakin cepat, maka produk yang dihasilkan akan semakin rendah suhunya. Untuk kelebihannya, yang pertama, produk akan menjadi kering. Yang kedua, suhu produk rendah, penguapan air terjadi pada permukaan yang sangat luas. Lalu untuk kelebihan yang terakhir, produk akhir yang dihasilkan berbentuk bubuk yang stabil. Untuk kekurangannya yang pertama, hanya dapat digunakan pada produk cair dengan tingkat kekentalan tertentu. Tidak dapat diaplikasikan pada produk yang memiliki sifat lengket. Dan yang terakhir, recovery produk dapat meningkatkan biaya produksi. Selanjutnya ada proses screening menggunakan vibrating screen. Untuk prinsip kerja dari vibrating screen, yang pertama proses pengayakan dinamis dengan permukaan horizontal dan miring, digerakkan pada frekuensi 1000 sampai 7000 Hz. Dalam melakukan proses pengayakan, permukaan ayakan digerakkan naik turun dengan alat bantu. Ayakan ini memiliki simpangan getaran yang tidak terlalu besar dengan frekuensi getaran antara 1200 sampai 1800 per menit. Bubuk susu masuk dari atas, kemudian diayak sambil berjalan. Butiran bubuk susu akan masuk lubang jika ukuran bubuk susu sesuai dengan besarnya ukuran lubang. Bubuk susu atau feed yang tidak masuk atau lolos akan keluar dengan sendirinya, kemudian di-recycle. Untuk fungsinya, ayakan getar atau vibrating screen banyak digunakan dalam proses pemilahan bahan dengan ukuran yang dikehendaki. Bubuk susu hasil screening memiliki ukuran yang tidak seragam. Karena itu harus disaring dahulu menggunakan vibrating screen. Untuk alasannya mengapa memilih vibrating screen dapat meningkatkan keseragaman ukuran bubuk susu yang dihasilkan dan produktivitas hasil. Serta papan lubang pada vibrating screen dapat diatur sesuai kebutuhan. Faktor-faktor yang pertama, ukuran bukaan ayakan. Semakin besar diameter lubang bukaan ayakan, semakin banyak material yang lolos. Lalu yang kedua, jumlah getaran. Semakin besar jumlah getaran dan luas areanya, maka semakin besar pula efisiensinya. Jumlah getaran yang paling tinggi menghasilkan dimensi partikel yang lebih kecil.
Untuk kelebihan dan kekurangan vibrating screen, yang pertama, untuk kelebihannya biaya perawatan rendah, mampu menghasilkan produk yang seragam. Yang terakhir, papan lubang pada vibrating screen dapat. Kalau untuk kekurangannya, harga alat mahal, biaya perawatan mesin cukup tinggi, dan yang terakhir kurang cocok untuk operasi pengayakan material berukuran besar. Selanjutnya ada alat pengangkut. Next. Jadi kami menggunakan screw conveyor. Selanjutnya. Nah, prinsip kerja dari screw conveyor ini, alat ini akan berputar secara konstan dengan mendorong bahan sepanjang casing atau throat. Nah, ketika skru berputar, material dimasukkan melalui kolom pengisi atau feeding hopper ke skru yang bergerak maju akibat daya dorong skru. Poros dan skru berputar sepanjang lintasan yang sudah ada. Material atau bahan yang berada di dalam skru akan dikeluarkan pada ujung atau next. Lalu ada fungsi serta alasan penggunaan screw conveyor, di mana fungsinya screw conveyor merupakan bulir dan arah putarnya searah dengan jarum antara satu dengan yang lainnya. Alasan pembawa partikel pupuk, di mana akan lebih efisien untuk dipindahkan melalui screw conveyor karena penggunaannya yang mudah. Next. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi screw conveyor. Yang pertama ada karakteristik material, di mana ukuran material yang dipindahkan mudah tidaknya menempel mempengaruhi skru yang digunakan. Jika semakin kecil material, maka skru akan lebih efisien untuk bekerja. Yang kedua ada kecepatan putar. Kecepatan putar ini bergantung pada jenis material yang dipindahkan. Jika material lebih rapuh, maka kecepatan pemutaran harus lebih rendah untuk menghindari adanya kerusakan pada material. Lalu ada sudut ulir, di mana semakin kecil sudut ulir, maka jarak antar uliran semakin besar, sehingga yang dialirkan dapat semakin banyak. Next. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari screw conveyor ini strukturnya sederhana sehingga memudahkan untuk proses pemindahan material. Kecepatan putar skru dapat diatur sesuai dengan. Lalu untuk kekurangannya, ia tidak dapat digunakan sebagai alat pemindahan bahan bongkar besar dengan karakteristik yang mudah hancur dan material yang mudah menempel. Lalu ada konsumsi daya yang tinggi pada saat penggunaan screw conveyor. Next. Proses yang terakhir yaitu ada proses pengemasan. Next. Pada proses ini, prinsip kerja dari alat pengemasan yaitu dengan cara produk melalui corong. Kemudian kemasan akan dirakit dan bubuk akan dimasukkan ke dalam kemasan secara otomatis, seperti pada gambar di slide. Kemudian untuk fungsinya yaitu agar produk dapat dipasarkan dan dengan takaran yang sama. Untuk alasannya, karena pengemasan produk yang tidak dikemas akan bertaburan dan terkontaminasi oleh mikroba. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya.
Baik, selanjutnya ada pelaporan hasil analisis ayakan dari vibrating screen. Next. Nah, yang pertama di sini ada kita mencari hubungan rata-rata diameter ayakan dengan fraksi massa tertahan. Nah, untuk kolom paling kiri, mesh ini didapatkan dari jarak atau range ketika produk kami atau material kami itu telah selesai menggunakan penghancuran pertama dengan dismil. Maaf, untuk penggunaan dismil itu pengecilan bahan kedua. Nah, untuk average size ini didapatkan dari nilai acuan pada tabel perbandingan antara mesh dengan rata-ratanya. Jadi untuk ukurannya didapatkan dari tabel tersebut, lalu fraksi massa ini dihitung dengan cara untuk fraksi massa pertama, ini data rata-rata pertama dibagi dengan data total rata-ratanya dikali dengan 100. Nah, nanti ketika semuanya sudah dihitung fraksi massa dan ketika totalnya mencapai 100 ini, maka fraksi massa dari keseluruhan data ini telah benar. Next. Nah, di sini ada grafik perbandingan antara rata-rata ukuran partikel dengan fraksi massa. Dapat diketahui bahwa semakin besar ukuran rata-rata partikel dalam mikron, itu maka fraksi massanya akan semakin besar pula. Jadi hubungan antara rata-rata ukuran partikel dengan fraksi massa ini berbanding lurus. Next. Selanjutnya ada hasil analisis dalam bentuk distribusi kumulatif oversize. Nah, mesh di sini didapatkan dengan cara melihat tabel awal yang tadi. Jadi mesh di sini juga merupakan mesh dari produk setelah melalui dismil. Nah, aperture size ini didapatkan dari nilai pada tabel acuan perbandingan antara mesh dengan size-nya. Itu tinggal di lock aja dari aperture size ini, kita lock, kemudian kita dapatkan hasil sekian. Untuk cumulative oversize ini, yang pertama itu 0, lalu yang kedua ini didapatkan dari penambahan antara aperture size pertama dan kedua, lalu yang ketiga didapatkan dari jumlah antara aperture size pertama hingga ketiga, seterusnya hingga totalnya mencapai 100. Next. Nah, di sini ada grafik tabel hasil analisis dalam bentuk distribusi kumulatif oversize. Di sini ada fraksinya, fraksi kumulatif, habis itu berlawanan dengan log size-nya. Didapatkan grafik seperti parabola setengah. Next. Lalu analisis penentuan diameter partikel. Nah, ini diameter ayakannya berukuran milimeter dari konversi mesh hasil produksi dari dismil yang pertama. Lalu untuk berat bahan tertahannya didapatkan nilai sekian. Untuk fraksi bahan tertahan pada sampel itu rumusnya berat bahan tertahan dibagi dengan total berat bahannya lalu dikali dengan 100. Dilakukan perhitungan yang sama untuk keseluruhan data sehingga ditemukan fraksi bahan totalnya itu 1. Berarti pada kolom fraksi bahan tertahan ini perhitungannya sudah benar. Sedangkan untuk berat bahan tertahan kumulatif ini didapatkan dari berat bahan tertahan sampel yang ditambahkan keseluruhannya. Jadi misal di sini berat bahan tertahan kumulatif pertama itu didapatkan dari berat bahan tertahan sampel pertama.
Lalu untuk berat bahan tertahan kumulatif kedua didapatkan dari penjumlahan antara berat bahan tertahan sampel pertama dan kedua. Begitu dengan seterusnya. Lalu untuk persen didapatkan dari berat tertahan kumulatif dibagi dengan totalnya lalu dikali dengan 100%. Nah, keseluruhannya juga dihitung seperti itu. Untuk berat bahan lolos ini didapatkan dari total berat bahan tertahan sampel dikurangi dengan berat bahan tertahan kumulatifnya. Ya, seperti itu. Lalu untuk persen tertahan ini dari fraksi bahan tertahan dibagi dengan jumlah fraksi bahan tertahan total. Ini. Lalu untuk berat bahan lolos itu didapatkan dari berat bahan lolos lalu dibagi dengan tahan. Itu untuk persen lolosnya. Kalau berat bahan lolosnya itu tinggal total berat bahan tertahan dikurangi dengan berat bahan tertahan kumulatif. Seperti itu. Next. Sehingga didapatkan grafik penentuan diameter partikel, yakni dari grafik ini yang tertinggi adalah pada titik 0,297. Nah, diameter partikel ini berarti berada di antara 0,357 sampai dengan tidak melebihi nilai 0,297. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Sekian pemaparan dari kelompok 5 mengenai proses alat industri kimia dalam susu bubuk coklat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.